Selamat datang di Kata Amrita, sebuah kisah inspiratif yang menceritakan tentang seorang anak muda yang bertanya kepada seorang guru bijaksana. Suatu hari, dengan nafas tersegal, keringat menetes di sekujur tubuhnya, seorang anak muda mendaki bukit demi mendatangi satu rumah reot. Konon di situ ada seorang guru yang bijaksana dan sering menjadi tempat bertanya. Di belakang rumah, di tengah padang berisi bunga-bunga, dia melihat sosok tua dengan wajah welas asih. Anak muda itu langsung melempar tanya, "Guru, jika aku hendak masuk ke lingkar kuasa, apa yang harus aku lakukan?" Seulas senyum tersungging di wajah keriput lelaki itu. Dia menjawab dengan singkat, "Jangan jadi Ronin, jadilah samurai." Anak muda itu mulai membatin. Ronin adalah sebutan untuk pendekar pedang tak bertuan. Para Ronin berkelana seorang diri tanpa terikat pada seorang tuan. Ronin bisa melesat cepat ke tangga kuasa, tapi dengan cepat pula dia bisa terjatuh terpental. Dia jadi incaran banyak pendekar. Sekali dia terantuk, semua pedang segera menebas. Sejurus kemudian anak muda itu mengenang bagaimana seorang samurai. Mereka yang disebut samurai adalah mereka yang punya tuan. Samurai melindungi satu sosok penting. Samurai rela menyambung nyawa untuk tuannya. Jika samurai bersalah, maka tuan akan membela. Sang tuan akan menyediakan tangga demi tangga agar seorang samurai bisa melejit suatu saat nanti. Jika samurai terantuk, sang tuan akan memasang badan untuk melindunginya dari seliweran pedang. Hubungan mereka serupa mentor dan murid. Keduanya saling menopang sehingga kelak sang mentor undur diri dari hiruk-pikuk dunia, lalu membiarkan sang samurai menjadi tuan baru. Samurai tak pernah menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Hidup sebagai samurai tidaklah mudah. Ada kesetiaan, ada loyalitas yang terus diuji oleh waktu. Seringkali seorang mencapai puncak lalu jumawa, kemudian meninggalkan tuannya. Dia lepas. Saat ada pedang menebas, sang tuan hanya akan menyaksikan dari jauh tanpa memasang badan. Dia mulai sadar. Kemudian dia bertanya, "Ada syarat yang lain?" Kembali anak muda itu kemudian mendapatkan sebuah petunjuk. Jadilah sakura. Anak muda itu menatap sekeliling. Dilihatnya pohon sakura dengan bunga-bunga yang mekar. Bunga-bunga itu tak mekar bersamaan. Ada yang mekar dan ada yang masih kuncup. Mereka tak saling cemburu. Bunga sakura selalu tahu kapan saatnya mekar. Dia sabar, dia menunggu, kata sang guru. Anak muda itu kemudian terkenang dengan satu bunga yang tak mekar-mekar saat bunga lain sudah lama mekar dan berguguran. Hingga suatu waktu bunga itu mekar dan menjadi bunga terindah di bukit itu. Bunga itu bersabar hingga waktu yang tepat. Bunga itu jadi yang terindah karena kesabarannya dalam menyerap energi semesta. Ia bertanya lagi, "Ada lagi, guru?" Jadilah seperti pohon ek. Anak muda itu kemudian mengingat-ingat bagaimana pohon ek. Pohon ek itu bisa lurus tinggi bukan karena daya dan kekuatan pada diri pohon itu, melainkan pada keikhlasan tupai untuk membersihkan kotoran di sekitarnya, keikhlasan tanah untuk memberi kesuburan, dan kebaikan sungai untuk menyediakan air. Pohon ek tahu kalau ketinggiannya didapatkan dari kebaikan banyak makhluk di hutan. Dia tidak jumawa. Dia tidak lelah merentangkan cabang dan dedaunan untuk melindungi yang lain. Dia mengingat semua kebaikan demi kebaikan yang diterimanya. "Ada lagi, guru?" Guru kemudian berkata, "Jadilah matahari.
Dia setia membagi cahayanya tanpa memandang siapapun. Dia bagi sekuntum cahaya bagi gunung. Dia bagi pada lembah, pada pantai, pada laut, dan pada siapapun yang membutuhkan cahayanya. Matahari adalah potret ketinggian, kekuatan, dan kehebatan. Tapi matahari tak pernah lelah untuk berbagi. Dia sebarkan cahayanya dengan adil, sama rata. Setiap pagi dia sapa semua makhluk. Setiap sore dia berpamitan pada semuanya melalui semburat cahaya merah di ufuk sana. Anak muda itu kemudian terdiam. Jalan menuju lingkar kuasa ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia mesti menekan ego dan hasrat yang sangat kuat selama ini yang dia miliki. Dia harus menenangkan banyak ambisi dalam diri yang tak sabar untuk ingin cepat menjadi orang yang berkuasa. Dia ingin melejit, tapi tak sabar menunggu proses. Dia tak siap jadi kepompong yang sabar menunggu hingga tiba saatnya untuk merentangkan sayap sebagai kupu-kupu yang cantik. Dia kemudian berkata, "Guru, aku tak sanggup mengikuti disiplinmu." Guru tersenyum dan berkata, "Maka bersiaplah untuk mati muda." Kita sering melihat bahwa banyak orang ingin sukses, ingin kaya, ingin berkuasa dengan cepat, dan melegalkan banyak cara. Tapi ini tentunya tidak akan menjadi kesuksesan ataupun sesuatu yang bisa dia jaga seumur hidupnya. Karena apa? Karena sesuatu yang instan, tidak mengalami proses panjang, yang ketika ada tantangan dia akan tidak kuat untuk menghadapinya. Jadi, setialah pada proses, karena hasil tidak akan mengingkari proses yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Amrita. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap semangat.